Tentang masalah hafalan, ini ilmu penting juga sebenarnya. Para ulama menjelaskan selain dengan murojaah itu artinya mengulang-ulang terus hafalan. Ya, ada 5 poin, 5 perkara yang bisa kita praktekkan yang menjadi ujangan-ujangan dari para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, pertama, jangan pernah ninggalkan sholat malam walaupun cuma 1 rakaat aja sebelum tidur misalnya, kalau capek banget tuh 1 rakaat witir. Kemudian jangan pernah tinggalkan juga bersiwak, apalagi ketika bangun tidur. Nah, itu sikat gigi supaya lendir-lendirnya pada keluar. Supaya nggak bau naga. Iya, karena lendir yang apa namanya, yang mendekam di tubuh kita itu dikatakan juga kenapa? Dikatakan juga yang menjadi salah satu sebab buruknya hafalan kita. Makanya kalau pernah baca kitab Ta'lim Muta'alim, di antara makanan-makanan yang bisa melunturkan balgom atau lendir, maka itu adalah makanan-makanan yang disarankan oleh para ulama untuk dimakan serta dikonsumsi oleh para tolabul ilm, para penuntut ilmu. Udah biarin aja lah, biar muka saya ngeblur, yang penting masa depan kita nggak ngeblur ya. Kemudian balgom tadi ya, masalah lendir. Sorry, saya agak nggak fokus ini. Di antara makanan-makanan yang bisa menimbulkan banyak balgom ya goreng-gorengan, tepung-tepungan, micin. Ini juga salah satu makanan juga yang akan menimbulkan banyak balgom, lendir dalam tubuh. Yang bisa mengeluarkan apa? Di antaranya menggunakan itu luban hadromi. Kemudian sholat malam, siwak, perbanyak melaparkan diri. Ini yang susah ya, apalagi di masa-masa pandemi. Aduh, rasanya pengen makan terus. Ya, diantaranya dengan berpuasa. Itu cara yang terbaik, puasa. Kemudian yang paling utama, maaf tadi terlewat, takwa fisirri wal alaniyah, menjaga ketakwaan dalam kesendirian maupun keramaian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, di penghujung ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, malah bukan dalam surat Al-Baqarah, ayat tentang dain, ayat tentang piutang. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, takwalah kalian pada Allah, nanti Allah akan ajarkan kalian ilmu. Maka itu yang dipegang oleh para ulama. Demikian juga nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu nggak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, tentu kemaksiatan ini ya lawan dari ketakwaan itu sendiri. Maka coba itu kita saling belajar untuk apa? Untuk menjaga ketakwaan kita. Kemudian yang terakhir, sedikitin tidur. Itu tirakat para ahli ilmu dulu untuk supaya ilmunya barokah. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seumur hidupnya tidur itu cuma 2 jam dalam sehari. Oh iya, perapatan. Kapan? Ya, mari arah aja barang. Belok mari arah aja. Terserah. Perapatan sebelah anu kulon berarti. Seperti itu ya. Iya, perapatan juga. Kemudian kalau mau mungkin lagi, kalau lagi menghafal suatu ayat yang baru, ya, perapatan atau satu lembar Al-Quran yang baru nih, Al-Quran pocok yang
Al-Quran Mushaf Menara Kudus yang mengantarkan hafalan Quran kepada saya dan teman-teman sekalian, mungkin dari Yanbul Quran, dari Mahat Muqaddasah atau mahat-mahat yang lainnya di Indonesia. Ini kan per kaca nih. Misal mau ngafalin, ya nggak usah satu kaca lah, misal satu ayat, satu baris, ini ulangi 20 kali. Nah, ini juga salah satu rumusan dari para ulama salaf. Ini ketika mereka belajar itu, ketika menghafal dan membaca itu nggak cukup sekali. Kalau kita kan buru-buru kepengen cepat disetorkan ke ustadz atau ustadzah, ya, tapi hafalnya cepat ya lupanya juga cepat. Hafalnya lama, telaten, lupanya juga insya Allah lama, ya lebih awet hafalnya daripada cepat lupanya insya Allah. Dan harus senantiasa minta taufik. Taufik itu artinya pertolongan dari Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa hafal Quran. Kalau kita tiba-tiba lupa terhadap suatu ayat, ya pada hakikatnya bukan kita yang lupa, dilupakan sama ayat tersebut. Makanya nelangsa sekali kalau kadang kita lupa hafalan Quran itu. Lupanya benar lupa ya, bukan lupa karena grogi. Itu ya. Ini kok hilang komentarnya? Belum ada yang baru, nanti kalau yang baru muncul. Oh gitu ya. Gimana cara menghindari rasa malas menghafal? Harus ada motivasi dong. Dulu saya punya motivasi untuk menghafal. Saya mau motivasinya ya Allah, kemudian orang tua, kemudian calon istri saya dulu. Ya karena kalau kita tidak ada hafalan, tidak ada ilmu, nikah itu hampa kayaknya. Mau apa yang mau kita ajarkan ke istri dan anak-anak